Halo, perkenalkan nama saya Darius Togekore. Saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Pembuatan dan Karakterisasi Membran Selulosa Asetat PVC dari eceng gondok, Equanikrasi Pes untuk absorpsi logam tembaga 2. Di mana artikel yang saya ambil berasal dari jurnal dengan judul Jurnal Kimia Mulai Warman, volume 14, nomor 1 tahun 2016, halaman 29 sampai 35, dengan penulis Nasaratun Thaibah, Alimudin dan Aman S. Panggabean. Selanjutnya, terdapat 6 pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama ialah komposisi kimia membran. Itu yang pertama ada polivinil klorida. Di sini tujuan penggunaan polivinil klorida ialah untuk memperkuat sifat mekanis dari membran selulosa asetat sehingga tidak mudah sobek. Di sini juga ada dioktiltalat yang berfungsi sebagai plasticizer untuk meningkatkan fleksibilitas dari membran. Yang berikut adalah selulosa asetat yang merupakan hasil proses asetilasi selulosa dari tanaman eceng gondok. Selanjutnya, ada pun jenis-jenis polimer penyusun membran. Itu yang pertama, ada polivinil klorida dan selulosa asetat, di mana untuk strukturnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yang merupakan struktur, sifat, dan karakteristik dari membran, di mana membran selulosa asetat sendiri dikarakterisasi menggunakan teknik SEM atau scanning elektron mikroskop dengan perbesaran 1000 kali. Di sini membran memiliki sifat tidak mudah sobek dan memiliki sifat kelenturan yang baik. Selanjutnya, yang berikut ialah merupakan proses pembuatan membran, di mana yang pertama dilakukan ialah pemurnian selulosa. Tujuan dari proses ini ialah untuk memperoleh selulosa dengan tingkat pemurnian yang tinggi. Untuk prosesnya dapat dilihat pada slide berikutnya. Ialah proses pembuatan selulosa asetat, di mana yang dilakukan pertama kali ialah proses aktivasi. Tujuan dari proses ini ialah untuk menghilangkan pelarut yang masih terkandung dalam selulosa pulp eceng gondok. Untuk prosesnya dapat dilihat pada slide berikutnya. Ialah proses asetilasi, di mana pada proses ini bertujuan untuk menggantikan gugus hidroksil atau gugus OH dari selulosa dengan gugus asetil yang berasal dari anhidrida asetat. Untuk prosesnya dapat dilihat pada slide berikutnya. Selanjutnya ialah proses hidrolisis, di mana pada proses ini diperoleh selulosa asetat yang akan digunakan untuk pembuatan membran. Untuk prosesnya sendiri dapat dilihat pada slide berikutnya. Berikutnya ialah proses pembuatan membran. Untuk pembuatan membran sendiri menggunakan teknik inversifasi, di mana inversifasi merupakan proses pembuatan membran dengan cara mengontrol larutan polimer dari kondisi cair menuju padat. Di sini dilakukan variasi komposisi pembuatan membran. Tujuannya untuk menentukan bahwa pada komposisi berapa membran dapat bekerja secara optimum atau bekerja secara maksimal untuk mengabsorpsi logam tembaga 2. Selanjutnya, berikutnya ialah merupakan teknik karakterisasi dari membran. Yang pertama ialah analisis menggunakan FTR dari selulosa yang telah dimurnikan, di mana dapat kita lihat muncul gugus fungsi OH stretching pada panjang gelombang 3410,15 cm per min 1 dan muncul gugus fungsi CH stretching pada panjang gelombang 2984,5 cm pangkat min 1, 2933,73 cm pangkat min 1 dan 2875,86 cm pangkat min 1. Selain itu muncul gugus fungsi CO glikosidik pada panjang gelombang 864,11 cm pangkat min 1 dan puncak serapan CO glikosidik itu berada pada panjang gelombang 1111,00 cm pangkat min 1, di mana gugus fungsi OH dan gugus fungsi OH, CH dan CO glikosidik merupakan gugus utama dari selulosa. Selanjutnya spektrum FTR dari selulosa asetat atau karakterisasi selulosa asetat yang diperoleh menggunakan instrumen FTR, di mana dapat dilihat bahwa muncul gugus fungsi stretching pada panjang gelombang 3425,58 cm dan muncul gugus fungsi C rangkap O pada panjang gelombang 1726,29 cm pangkat min 1 dan muncul gugus fungsi CO glikosidik atau CO ester pada panjang gelombang 836,18 cm pangkat min 1 dan puncak serapannya itu berada pada panjang gelombang 1126,43 cm pangkat min 1, di mana gugus fungsi C rangkap O dan CO ester ini merupakan gugus utama dari selulosa asetat.
Selanjutnya ialah proses atau aplikasi dari membran, di mana aplikasi dari membran di sini digunakan untuk mengadsorpsi logam tembaga 2, di mana membran yang telah diperoleh itu dipotong berbentuk persegi 4 dengan panjang masing-masing sisi 2 cm, lalu direndam dalam botol salep yang berisi 20 ml langsung COS 4 pentahidrat 4 ppm. Kemudian dilakukan analisis menggunakan spektrofotometer serapan atom, FTIR, dan analisis menggunakan SEM selama 7 hari. Selanjutnya, ini merupakan tabel hasil analisis spektrofotometer serapan atom untuk membran hasil dopan, di mana analisis dilakukan secara duplo untuk masing-masing komposisi membran yang telah dibuat, di mana pada membran pertama absorbansinya itu cenderung meningkat, dan pada membran kedua absorbansinya itu kedua dan ketiga itu absorbansinya cenderung menurun, di mana dari tabel tersebut dapat dilihat atau dapat dibuat grafik komposisi optimum dari membran, di mana komposisi optimum membran selulosa asetat PVC itu berada pada komposisi membran yang pertama dengan komposisi selulosa asetat PVC dan DOP yaitu 6:3:1, di mana pada komposisi ini membran dapat menyerap ion logam Cu secara maksimal dengan besar penyerapan itu sebesar 85,1%. Hal ini terjadi karena semakin banyak jumlah selulosa asetat yang ada, maka semakin banyak gugus yang memiliki atom yang dapat menjerap ion logam dopan, sehingga akan meningkatkan jumlah Cu2+ atau ion Cu2+ yang terikat. Selanjutnya merupakan hasil spektrum FTIR dari membran selulosa asetat sebelum dan sesudah didop oleh ion logam Cu2+, di mana dapat kita lihat atau dapat kita ketahui bersama bahwa terjadi perubahan bilangan gelombang untuk gugus fungsi cairan cup of stretching dari selulosa asetat, di mana perubahan bilangan gelombang itu terjadi dari bilangan gelombang 1734,009 cm/1 berubah menjadi 1724,36 cm/1, di mana intensitasnya sendiri mengalami penurunan dari 78,564% menjadi 66,857%. Hal ini menunjukkan adanya interaksi antara logam Cu2+ dengan membran, di mana Cu2+ itu terjerap pada atom O dari gugus fungsi cairan cup O yang menyebabkan terjadinya sedikit perubahan bilangan gelombang. Hal ini didukung pula oleh terjadi perubahan bilangan gelombang untuk gugus fungsi CO ester bending dari gugus anhidrida, di mana terjadi perubahan bilangan gelombang dari 1259,52 cm/1 menjadi 1271,30 cm/1, di mana intensitasnya mengalami penurunan dari 70,412% menjadi 65,335%, di mana berdasarkan hasil spektrum FTIR dapat diketahui bahwa adanya interaksi antara gugus asetil dengan ion logam Cu2+. Berikutnya merupakan hasil karakterisasi menggunakan teknik SEM pada membran sebelum dan sesudah didop oleh ion logam Cu2+, di mana dapat dilihat terjadi perubahan morfologi pada membran, di mana sebelum didop oleh ion logam Cu2+, pori-pori membran itu tampak kosong, dan ketika didop oleh ion logam Cu2+, pori-pori yang awalnya kosong itu terisi oleh gumpalan yang diduga merupakan ion logam Cu2+. Berikutnya, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.